Assalamualaikum, Pak Waalaikum Jujun. Waalaikumsalam Pak Cece. Duh, gimana nih kabarnya Pak Jujun? Sehat? Alhamdulillah Pak Cece sehat walafiat. Sebaliknya Pak Cece, gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Jujun. Maaf Pak Jujun ya, saya mengganggu nih malam-malam begini. Siap, tidak apa-apa Gimana Pak nih? Cece. Ya. Saya nih Soalnya pengen pengen ngobrol nih Pak Jujun nih. siap, siap, siap. Apa yang bisa diobrolkan di malam hari ini Pak Cece? Jadi begini Pak Jujun ya, saya nih dalam keseharian ya Ya Pak. sebagai guru kadang saya bukan kadang sih saya sering disibukkan oleh hal-hal yang menurut saya gitu sebenarnya bukan tanggung jawab saya. Nah, Misalnya banyak rekan yang meminta saya untuk dibuatkan perangkat pembelajaran seperti RPP, misalnya silabus, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya di dalamnya saya terkadang diminta untuk mengisi atau menginput keeping dan SKP. Jadi menurut saya itu kan bukan tanggung jawab saya sebagai guru ya, iya. tapi saya serba salah gitu. Gimana gitu ya menghadapi rekan-rekan seperti itu. Kira-kira gimana itu ya? Saya jadi bingung di Pak Jun itu. Oh, jadi malam hari ini Pak Cece mau ngobrol tentang kondisi yang dialami Pak Cece sekarang itu terkait dengan pekerjaan pribadi ditambah lagi dengan disibukkan dengan pekerjaan rekan-rekan teman sejawat juga. Iya, betul Pak Jun seperti itu. Jadi melalui obrolan singkat ini nih, dari berbagai tadi permasalahan, sebetulnya kondisi apa nih yang dibutuhkan Pak Cece saat ini nih? Jadi dari obrolan ini saya ingin ya bisa menemukan solusi gitu ya. Iya Pak. Agar rekan sejawat itu tidak menyibukkan saya gitu. Mereka bisa mandiri misalnya dalam menyusun perangkat pembelajaran, termasuk misalnya mengisi keeping dan SKP. Itu yang ingin saya capai itu melalui obrolan ini. Baik. Jadi Pak Cece ingin menemukan sebuah solusi agar rekan sejawat itu lebih mandiri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru. Jadi tidak lagi sama Pak Cece yang harus mengerjakan gitu Pak ya. Iya, betul seperti itu, Bu John. Nah, kalau berdasarkan level nih, ideal level misalkan optimalnya 10 dari 1 sampai 10, Ya. kondisi yang dirasakan Pak Cece saat ini berada di kondisi level berapa itu Pak? Kalau kita kasih skala 1 sampai 10 ya. Jadi kondisi yang ada itu menurut saya ada di level 4 itu. Baru di level 4 itu kondisi kompetensi rekan sejawat di sekolah saya itu. Berarti sekarang itu Pak Cece merasakan kondisinya masih di level 4 Pak ya? Iya, berada di level 4 menurut pengamatan saya. Karena dari 6 orang rekan sejawat saya itu ya, Mm-mm. baru ada 2 orang itu yang bolehlah dikatakan mereka sudah bisa mandiri ya Ya. dalam mengerjakan memang yang menjadi tugas atau kewajiban mereka gitu. Misalnya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Baru 2 orang itu dari 6 orang itu. Oh, berarti yang empatnya itu masih belum bisa mandiri Pak ya? Iya, masih 4 orang yang belum bisa mandiri. Baik. Kalau sekarang di level 4, nah kondisi idealnya nih menurut Pak Cece harapannya Pak Cece berada di kondisi berapa nih? Saya mengharapkan ya walaupun tidak ada di level 10 tapi minimal lah saya mengharapkan teman-teman saya itu berada di level 8 kira-kira seperti itu. Harapannya di level 8 itu Pak Jujun kira-kira. Berarti adanya motivasi dari Pak Cece untuk menaikkan
kompetensi rekan sejawat itu naik ke di level 8 Pak ya. Iya, betul seperti itu. Nah selanjutnya ini Pak, apa yang Pak Cece dapat lakukan untuk mencapai level tersebut Pak? Untuk mencapai level itu, ini menurut perkiraan saya ya, Iya Pak, langkah-langkahnya mungkin seperti ini tuh Pak Jun. gimana Pertama, itu? saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, selaku pimpinan tertinggi di sekolah. Hmm? Kemudian di sekolah kan ada kombel ya, ada Ya? kombel atau komunitas belajar. Hmm? Yang kedua mungkin saya bisa memanfaatkan komunitas belajar itu untuk bisa meningkatkan kompetensi rekan sejawat ya, itu. Berarti Kemudian hmm? selain memanfaatkan kombel, saya mungkin bisa mengajak rekan sejawat itu untuk mengikuti pelatihan ya, pelatihan yang ada hubungannya dengan meningkatkan kompetensi mereka gitu. Baik. Kira-kira seperti itu Pak Jun itu. Berarti tadi untuk mencapai level tersebut, Pak Cece telah menjelaskan ada 3 ya. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya Yang betul. kedua, memanfaatkan komunitas belajar. Yang Hmm. ketiga, mengajak mengikuti berbagai pelatihan. Sejauh ini Pak, komunitas belajarnya gimana itu Pak? Aktif tidak Pak? Di Komunitas sekolahnya? belajar itu alhamdulillah ya sudah bisa berjalan walaupun tidak 100% guru-guru itu bisa aktif gitu ya. Ya Pak. Tapi sudah bisa berjalan cukup baik lah komunitas belajarnya. Berarti dapat memberikan tadi ya meningkatkan kompetensi guru di sekolah Pak ya. Iya, betul, betul, betul. Selain dari yang 3 tadi yang disampaikan Pak Cece, mungkin ada lagi kekuatan Selain yang yang lain? 3 itu kayaknya ini nih Pak Yujo nih. Apa itu Pak? Saya bisa memanfaatkan waktu istirahat ya Ya, dengan kegiatan positif bersama rekan sejawat. Misalnya membimbing pengisian keeping ya, ya, membimbing kegiatan pengisian SKP. Mungkin seperti itu bisa memanfaatkan itu waktu istirahat. baik. Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Cece tadi dari rencananya itu sudah luar biasa, bagus Pak. Tadi ya, Ya. untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru dengan 3, bahkan tadi ada 4 ya, memanfaatkan waktu luang di waktu istirahat dengan kegiatan-kegiatan positif. Mudah-mudahan Ya. itu dapat meningkatkan kompetensi guru di sekolah Bapak. Nah, selanjutnya Pak, di antara peluang atau kekuatan itu, mana kira-kira yang paling mungkin dilakukan dan kapan rencana itu akan dilakukan sama Pak Cece? Di antara 4 langkah itu ya, yang paling mungkin dan paling dekat bisa dilaksanakan itu menurut saya kayaknya yang memanfaatkan waktu istirahat dengan kegiatan positif ya. Itu kan mungkin besok juga itu bisa dilaksanakan itu kegiatan seperti itu ya. Jadi waktu kegiatan istirahat yang biasanya misalnya Ya, diisi dengan hal-hal ngobrol yang tidak karuan gitulah kesana kemari ya. ya, Saya ingin mengajak mereka gitu untuk memanfaatkan istirahat yang ada itu dengan hal-hal yang positif seperti tadi. Bisa mungkin untuk pengisian keeping, pengisian SKP, ya. juga mungkin bisa untuk ya menyusun perangkat pembelajaran. Seperti itu kira-kira mungkin Pak Yujun ya. Baik. Luar biasa ya dengan pemanfaatan waktu luang di istirahat dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, iya. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak Cece nih untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan nih? Saya yakin nih Pak Yujun ya, Iya Pak. yang terutama yang memanfaatkan waktu istirahat dengan kegiatan positif itu pasti dapat berjalan karena biasanya gini, waktu istirahat itu biasanya Ya Pak. guru-guru itu atau teman-teman itu ngumpul di kantor. Oh iya. Tadi itu ya biasanya ngobrol gitu ke sana kemari. Nah, dalam kesempatan itu saya akan mengajak mereka gitu. Bagaimana kalau istirahat ini kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Makanya saya yakin kegiatan ini dapat berjalan ini. Seberapa besar keyakinan Pak Cece nih?
100% kah? Saya yakinnya kalau 100 mungkin terlalu ideal ya, di angka 95% saya yakin bisa Siap. terlaksana. Nah, selanjutnya nih, agar Pak Cece lebih yakin nih, apakah Pak Cece membutuhkan dukungan dari pihak lain seperti kepala sekolah dan lain sebagainya? Tentunya setiap kegiatan ya agar berjalan dengan baik, Heeh. saya harus bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama dengan kepala sekolah. Jadi saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk kegiatan ini, ya apalagi dari rekan sejawat juga, ya. Ya, Saya sangat membutuhkan dukungan mereka itu. siap. Berarti dalam mensukseskan program nanti yang akan dibuat Pak Cece dengan rekan-rekan dalam meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru di sekolah Pak Cece tadi membutuhkan berbagai dukungan ya dari semua Ya, warga sekolah, betul, mulai dari kepala betul. sekolah dan juga rekan-rekan guru. Baik Iya, Pak, ini kita nih udah di akhir sesi nih Pak iya, iya. dari obrolan ini nih. Apa yang dapat Pak Cece simpulkan nih dari obrolan kita di malam hari ini nih? Ya, setelah kita ngobrol nih ya, ngobrol singkat seperti ini, sudah saya rasakan banyak perubahan Pak Jujun nih. Iya Pak. Awalnya nih saya bingung gitu ya, bingung gitu gimana nih saya tiap hari capek gitu ya, disuruh-suruh sama rekan, serba salah. Nah, setelah melalui obrolan ini, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi gitu ya. Bagaimana agar teman-teman itu bisa mandiri Iya ya. Pak. Dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Saya yakin mereka bisa mandiri kayaknya dengan langkah-langkah yang saya rencanakan ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang Pak Cece tadi utarakan, melalui berbagai permasalahan Pak Cece dan juga solusi yang Pak Cece sendiri ya, yang gali sama Pak Cece itu memberikan Iya, solusi buat Pak Cece nanti dan rekan-rekan di sekolah dalam meningkatkan kompetensinya ya. iya, iya. Ya, alhamdulillah Pak Junnya saya udah lega nih sekarang udah plong. Terima kasih nih Pak Jujun atas waktunya, Ya Pak, ya Pak. atas obrolannya gitu ya. Mudah-mudahan kita ngobrol bukan sekarang aja ya. Siap Pak. Kedepannya mungkin ketika saya punya sedikit masalah mungkin bisa konsultasi dengan Pak Jujun ya. Ya Pak Terima ya, kasih sekali siap. lagi Pak Jujun, terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih. Nih, baik Pak, nanti kita akan sambung lagi nih. Saya pengen dengar nih ceritanya setelah Pak Cece melakukan aksi nyata tersebut ya dalam Iya, kegiatan nanti iya, di sekolah. Nanti Pak Cece bisa berbagi lagi dengan saya nih iya, di iya, lain waktu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan iya, sukses dengan programnya, dengan rencananya. iya. Setelah saya melaksanakan aksi nanti ya, insya Allah saya akan menghubungi Pak Jujun dan kita bisa ngobrol seperti ini lagi. Siap Ya, Pak. sekali lagi terima kasih Pak Jujun ya atas Ya Pak. waktunya. Ya, terima Sekali lagi kasih. saya mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih Pak Jujun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.